Saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi Microsoft Excel, yaitu fungsi sum, SUMIF, dan SUMIFs, serta kegunaan dan perbedaan dari ketiga fungsi tersebut. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk like, share, dan subscribe channel ini. Fungsi pertama yaitu fungsi sum. Apa kegunaan fungsi sum ini? Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data secara menyeluruh tanpa ada batasan kriteria tertentu. Nah, data yang bisa dijumlahkan dalam fungsi sum ini hanyalah data dalam basis angka. Kalau teks, dia tidak bisa untuk menjumlahkannya. Untuk rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung nomor 1 hingga nomor 2. Maksudnya adalah angka pertama hingga angka yang terakhir. Contoh, di sini kita ingin menjumlahkan angka-angka yang ada di kolom harga satuan. Maka kita bisa menggunakan rumus sum. Sama dengan sum kurung angka pertama, lalu kita blok sampai angka terakhir, kurung tutup, enter. Ini fungsi sum untuk menjumlahkan data secara menyeluruh tanpa ada batasan kriteria tertentu atau tanpa kriteria. Terus yang kedua adalah fungsi SUMIF. Untuk apa fungsi SUMIF ini? Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria tertentu yang kita buat. Jadi ada batasan kriteria dalam fungsi SUMIF ini. Sehingga jika kita ingin menjumlahkan data dengan kriteria, di sini umpama contohnya kita ingin menjumlahkan berapa jumlah harga barang khusus sabun, ya, kriterianya sabun, maka kita bisa menggunakan fungsi SUMIF. Dengan fungsi SUMIF ini, maka data yang berisi sabun saja yang harganya akan dihitung, selainnya tidak dihitung. Untuk rumusnya adalah sama dengan SUMIF buka kurung range. Range itu adalah kelompok barang yang akan kita cari. Ya, di sini kelompok barangnya kriterianya sabun. Berarti kita cari dalam kelompok sini nama barang yang ada nama sabunnya. Berarti ini kita blok sampai sini. Lalu selanjutnya perintah keduanya adalah titik koma. Nah, perhatikan untuk titik koma ini sesuaikan dengan komputer kalian. Karena ada yang menggunakan koma sebagai batasannya dan ada yang menggunakan titik koma. Sesuaikan dengan komputernya masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan titik koma. Setelah itu kriteria. Nah, tadi kita ingin mencari sabun, berarti kriterianya sabun. Kita ganti di sini, kita klik di sini sabun. Lalu titik koma lagi, sum range. Nah, kalau sum range, kalau ada istilah sum, berarti adalah kelompok data yang berupa angka. Ya, range itu adalah kelompok, sum itu adalah yang berbasis angka. Berarti kita jumlahkan yang di harga satuan. Kita blok semua sampai sini. Setelah itu kurung tutup. Lalu enter. Ya. Nah, sabun 21.000. Nah, kita bisa samakan dengan penjumlahan manual seperti ini. Ya, ini nanti angkanya pasti sama dengan
fungsi SUMIF. Sabun, nah ini sabun. Sudah semua ini sabun? Ya, coba. Nah, sama 21 rem. Jika menggunakan cara manual tersebut, ya akan sulit kalau angkanya atau datanya banyak. Jadi kita bisa menggunakan fungsi SUMIF. Rumus ketiga adalah fungsi SUMIF. Apa itu fungsi SUMIF? Digunakan untuk menjumlahkan berdasarkan dua kriteria atau lebih. Nah, kalau SUMIF hanya satu kriteria, tapi kalau SUMIF ada S-nya, itu bisa menjumlahkan berdasarkan dua kriteria atau lebih. Ya, contohnya di sini kita ingin mencari data, ya, kita ingin menghitung data yang berisi kriterianya sabun dan berukuran besar. Nah, jika kita ingin mencari harga satuannya hanya untuk sabun yang berukuran besar, kita bisa menggunakan rumus SUMIF. Caranya sama dengan SUMIF buka kurung SUMRange. Ingat, SUMRange itu sum itu berbasis angka, range itu kelompok. Maka kita cari kelompok yang berbasis angka, berarti ini. Ya, setelah itu titik koma. Kriteria range 1. Tadi range 1-nya sabun. Nah, maka kita cari range-nya, kelompoknya. Tadi saya bilang range itu kelompok. Mana kelompok di kriteria 1? Sabun. Ya, kelompok yang ada sabunnya adalah yang ini. Kita blok habis ini. Lalu titik koma lagi. Setelah itu kriteria satunya tadi apa? Adalah sabun. Kita klik sabun. Lalu titik koma lagi. Kriteria range 2. Range 2-nya adalah besar. Maka mana kelompok yang ada kata besar di sini? Berarti ini ya. Kita blok. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu kriteria 2. Kriteria 2-nya yang mana? Yaitu besar ya. Kita klik sini, kriterianya besar. Sabun kriteria 1, besar kriteria 2. Nah, setelah selesai adalah tutup kurung, lalu enter. Nah, ini. Jadi sabun yang berukuran besar itu jumlahnya, harganya adalah 8.000 ya. Nah, kita bisa ganti di sini, umpama rinso berukuran kecil, tinggal ganti saja rinso kecil, jadi otomatis dia akan berubah. Nah, data ini ya, rumus-rumus ini sangat membantu sekali, khususnya dalam hal akuntansi pertokoan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.